Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi. Hari ini episode pertama lah ya. Episode pertama kita pura-pura podcastnya hashtagnya jalan-jalan nih, karena biasanya di ruang bicara yang di studio. Nah sekarang sengaja saya datang ke sini karena penyanyi legend yang satu ini, penyanyi legend saya bilangnya, karena pada saat itu, di saat saya juga sempat meriliskan juga, beliau sudah berkiprah sangat luar biasa karena lagunya pun fenomenal pada saat tahun 90-an. Sekarang saya lagi berada di kafenya, kebetulan beliau juga sekarang lagi usaha bisnis kafe-kafe coffee shop seperti itu. Siapakah beliau? Ini Dhani Sprit, kawan kreasi. Iya, alhamdulillah, alamin, kawan kreasi, alhamdulillah. Kang Dhani nama? Alhamdulillah, alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kreasi, wah ini suatu kesempatan baik nih bisa hadir di Ruang Kreasi TV. Terima kasih Kang Diki, atur nuhun. Karena udah lama sekali nih kawan kreasi juga kayak kemarin Java Jive. Ya. Rame Kang. Ya. Di DM, di komen-komennya video-video yang lain juga Java Jive. Nah, alhamdulillah baru mungkin sekarang lah waktunya menurutnya Kang. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa kita pertemukannya sekarang. Kelihatannya Kang Dhani memang sehat-sehat aja nih kawan kreasi nih. Jadi di samping kesibukannya nih Kang, saya pengen nanya, kemarin kan kalau ngobrolin masalah Java Jive nih, kan sudah banyak tahu dari si Kang Nui lah, seperti apa dari awal sampai rilis album dan lain-lain. Nah yang pada akhirnya si Kang Nui itu kan menjadi produser. Gitu. Nah si Kang Dhani ini, kawan kreasi juga nggak tahu nih kalau Kang Dhani ini sekarang punya bisnis coffee shop ya Kang ya? Kafe. Tapi ini sebelumnya katanya kemarin juga ada yang bilang gini Kang. Kang Diki betul nggak Kang Dhani itu hijrah? Nah yang begitu terus Java Jive-nya kayak gimana? Gitu. Karena kemarin kita udah pernah ngobrol sama Mama Yuki ya. Gitu. Kang Yuki. Iya, jadi sambil bernyanyi syiar dan syair lah gitu kan ya. Syiar dan syair. Nah sekarang mungkin ada beberapa perbedaan. Jadi kawan kreasi juga kemarin Reza dia hijrah, cerita hijrahnya seperti apa. Kang Yuki hijrahnya juga seperti apa. Nah mungkin untuk Kang Dhani Sprit nih gitu. Nah itu dari awalnya saya pengen tahu ini Kang, lebih ke Kang Dhaninya ya, bukan ke Java Jive-nya kalau sekarang ini sih lebih ke Kang Dhaninya. Dari kapan nih Kang? Kang Dhani maksudnya bukan memilih ya hijrah itu Kang, atau gimana Kang? Karena apa tuh? Alhamdulillah Kang Diki, jadi sahabat kreasi gitu, kita kalau bicara hijrah gitu agak pertanyaannya mudah tetapi jawabannya rada sulit ini gitu ya disampaikan. Intinya Java Jive sudah tahu, aku sudah berkarir selama 30 tahun lebih Kang, kebersamaan kita di formasi ini. Alhamdulillah. Saya vokal, Kang Fatur vokal, Kang Edwin drum, Mas Tony keyboard, Kang Nui bass, Kang Capung gitar gitu. Itu tuh sudah 31 tahun lebih lah ya kita sama-sama, dan kita masih diberikan kebersamaan, kesehatan, kreativitas, kita masih berkarya gitu, alhamdulillah, dan kita masih banyak manggung-manggung juga gitu. Nah, dalam perjalanan itu Kang, kalau di dunia entertainment itu kan gitu ya, setiap orang itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya gitu ya, dan seperti layaknya di dunia entertainment juga, saya pun juga nggak tahu bahwa saya bakal, kata orang bakal terkenal, bakal punya banyak album gitu ya. Karena melihat kepada diri saya sendiri gitu, kemampuan saya di dunia musik itu diperoleh secara otodidak gitu, dan itu tuh mengalir begitu aja gitu. Ada satu masa di mana saya tuh merasa sangat easy going aja gitu ya, easy like Sunday morning gitu. Ya jalan aja, mengalir aja begitu. Tetapi karena mengalirnya itu gitu,
aliran itu membawa saya kemana saya juga nggak tahu gitu. Jadi sampai pada satu titik ternyata aliran itu masuk ke dalam arung jeram yang sangat deras gitu ya, yang sangat curam, dan membuat saya lupa gitu segala hal, segala sesuatu, terutama tentang ketuhanan gitu ya. Karena ya itu tadi easy going tadi, ya kemana harus membawa ya sudah aja gitu. Nah jadi tidak ada pakem, tidak ada aturan-aturan, tidak ada apa ya guidance gitu, haluan yang saya ikuti gitu. Nah dari perjalanan itu tuh ternyata arung jeram itu membuat saya sadar gitu bahwa oh luar biasa gitu ya, saya ini sudah diberi banyak, sudah diberi segala sesuatu gitu, tetapi sayanya masih kurang bersyukur gitu. Maksudnya yang diberi sesuatu segala itu misalnya ketenaran, iya, kekayaan, betul. Kenikmatan, kemudahan, kenyamanan, segala sesuatu lah. Dan itu sayanya take it for granted aja gitu ya, nggak pernah bersyukur, nggak pernah menginsyafi bahwa ini semua tuh ada yang memberi gitu. Ya itu yang membuat saya yang tadi kalau bahasanya hijrah gitu ya, segala sesuatu yang saya lakukan itu justru mengarahkan saya kepada kerusakan gitu. Nah, yang namanya orang rusak kan pasti merasa sengsara, tuh merasa sulit, merasa terjepit, merasa nggak enak hidup juga, merasa gelisah gitu, nggak tenang. Nah, kondisi seperti itu tuh Kang berlangsung sangat lama. Kalau Kang bisa percaya ya, itu tuh berlangsung dari tahun 2000 sampai 2008. Saya mengistilahkan itu menjadi zombie gitu ya, karena saya hidup tetapi kehidupan saya itu ya udah, jika zombie mah kan gitu gitu aja ya, kosong lah ya. Tapi nggak punya keinginan, nggak punya apa. Dari 2000 sampai 2008 itu yang merasakan kekosongan, tapi dari mulai rilis mulai ketenaran itu datang sampai 2000 itu kan lama pisan kan? Iya, lama sekali. Makanya itu, dan itu waktu yang lama ya, untuk bisa menyadari bahwa saya ini kurang bersyukur, bahwa saya ini dalam kesulitan, bahwa saya ini dalam masalah gitu. Di 2008 itu sebelumnya memang sudah berlangsung lama sih. Pokoknya ada kegalauan itu, ada masalah itu mulai di album ketiga, Kang. Di album ketiga itu berarti tahun kalau album pertama 93, kedua 95 gitu, 97 98-an lah gitu ya. Nah, itu tuh ya mulai ada tanda-tanda kekacauan lah gitu ya dalam kehidupan saya pribadi gitu. Kalau kehidupan kolektif sih itu menjadi silahkan introspeksi masing-masing lah. Tapi saya pada masa itu gitu merasa bahwa itu ada masalah. Tetapi masalah itu terus berlarut-larut sampai puncaknya itu ya di 2008 itu saya udah nggak kuat lagi karena banyak sekali penyesalan gitu ya, dengan gaya hidup superstar itu gitu ya. Maksudnya ada star syndrome ternyata di situ. Dari nobody become somebody itu ada masalah yang sebenarnya tidak bisa saya identifikasi gitu. Tetapi itu masalah. Dan saya sadarnya seperti apa itu, nah itu mulai ada yang namanya hidayah itu kan. Alhamdulillah sebetulnya hidayah itu sudah ada dari sejak awal pun gitu ya, kalau saya memang ada tuntunan gitu ya. Tetapi waktu itu tuh ya itu karena take it for granted itu gitu, jadi saya merasakan segala sesuatunya itu ya memang karena usaha saya, memang karena geluyung aja. Ya tapi ternyata itu tidak. Allah memberikan ujiannya gitu ya pada saat itu. Jadi saya bermasalah, entah bermasalah di keluarga, bermasalah dengan narkoba, bermasalah dengan teman-teman, kehilangan teman-teman gitu, jauh dari anak dan sebagainya gitu. Dan itu membuat saya karena bertubi-tubi terus gitu. Jadi saya sadar, kenapa ini kehidupan saya itu kok begini ya gitu. Alhamdulillah Allah memberikan taufik untuk saya bisa menangkap hidayah itu kan. Dan itu terjadi di 2008 dan itu tidak jauh-jauh Kang. Terjadinya itu karena saya sudah penuh penyesalan ya dalam masa-masa itu gitu. 2008 itu
di satu pagi yang cerah, hangat, tidak terlalu dingin gitu ya. Saya mah itu tiba-tiba pengen sholat duha aja. Sholat duha gitu dan ngaguk-guk, menangis gitu di ininya. Kalau kata Darso Madina, amparan sajadah. Itu teh benar-benar Kang. Saya menyadari bahwa ya Allah, saya sudah nggak kuat gitu dengan segala permasalahan yang saya hadapi. Ya Allah, perbaiki kehidupan saya gitu. Dan itu Kang, itu saya masih di Bandung. Di Bandung, saat di Bandung itu tidak lama setelah itu Kang, jam 3 sore saya dapat telepon dari teman saya yang di Jakarta. Telepon, Brit, ini ada konsep gini-gini nyanyi gitu ya, ada acara. Teman saya kerja di IO. Udah gitu, oh iya. Waktu itu tuh saya ada studio di rumah Kang, tapi kerjaan saya tuh cuma nonton DVD. Iya, sampai DVD itu Kang ada rak ya 2x3 meter gitu, 6 hambalan gitu, isinya tuh semua. Dan kalau saya nomorin gitu ya, ada CD-nya tuh 1658 DVD waktu itu. Jadi kerjaan saya tuh nonton, nggak ada saya pengen kumaha karir saya harus maju kan, nggak kepikiran gitu. Ada studio di rumah juga sedatangnya orang aja gitu ya. Nah dari situ waktu duha itu gitu, setelah waktu duha Allah membukakan itu dan Allah memberikan saya taufik, kekuatan untuk menangkap hidayah itu. Saya datanglah ke Jakarta gitu. Saya datang ke Jakarta ya main gitu. Jadi itu acaranya tuh kayak bagi-bagi kartu perdana lah Kang, di kafe-kafe gitu. Tapi Kang saya Dani sama aja. Kang Capung, enggak, saya sama Kang Capung dan ada Kang Andi. Kang Capung pasti ingat dengan konsep gitaran gitu, konsepnya ngamen gitu ya. Gini. Dari situ saya ngelihat Kang, ini anak-anak IO ini. Nah, dan ini Dani kalau kerja begini, entah kenapa terlintas bahwa Dani kalau kerja di sini nih kayak IO begini nih, Dani bisa lah, masih ada nggak pakai seragam gitu ya, ada kegiatan musiknya, ada ini. Saya juga nggak tahu gimana cara kerja kantoran teh, nggak tahu juga. Udah gitu teh, udah pulang ke Bandung selesai event itu, kepikiran terus, ayo cari suasana baru, keluar dari Bandung gitu. Nah udah dari itu tuh saya memberanikan diri nelpon ke temen, nanti saya pengen kerja, beda kerja, oh iya, ya boleh katanya kerja di ini. Nanti kalau ada acara lagi, bukan, gue bilang teh kerja kantoran. Nah maksudnya mereka gawe kantoran 9 to 5 gitu, kata teman saya masih malah teman-teman Java Jive tuh. Bukan teman yang di IO itu, karena saya pengen kerja di IO gitu. Malah ngetawain saya. Udah ngobrol lah di ini. Ya udah pokoknya kesinilah dulu ngobrol-ngobrol. Singkat kata mah aku diterima di IO itu, padahal mah pengen kerja apa katanya gini. Nggak tahu, aku bilang teh, aku ceritain aja kondisiku di Bandung saat itu sedang seperti apa gitu. Pokoknya aku harus keluar dari Bandung, harus ada kegiatan positif. Itu 2008 ya? 2008. Itu Java Jive-nya kemana tuh Kang? Nah itu, ya itulah Kang, karena waktu itu juga ya kebayang Kang, maksudnya tuh pada saat itu kalau diperhatikannya memang lagi gejala hedonisme itu lagi tinggi banget gitu ya. Semua orang teh lamun teu kadispo, semua orang teh lamun teu narkoba, semua orang teh mun teu ekstasi teh teu ieu gitu ya. Maksudnya hal-hal itu teh dianggap biasa gitu. Enggak tahu kenapa saya juga. Ya itu mah ada ininya lah. Nah dari situ teh dia membuat saya rusak lah ya gitu, dan itu teh saya ingin perbaiki hal-hal seperti itu, saya ingin taubati gitu. Akhirnya ya dengan lantaran ada IO itu, saya kerja di IO, pengen gaji berapa saya nggak tahu. Oh ya dia nulisin di kertas gitu, tah sakieu pasti ngali. Sekali aing main gitu ya, sekali manggung. Tetapi bukan itu yang saya cari. Tapi dengan alhamdulillah waktu itu dengan saya diterima diri. Niat saya waktu itu adalah ingin memperbaiki diri. Salah satunya adalah saya harus keluar dari Bandung karena di Bandung itu udah sumpek banget waktu itu gitu. Dan saya pengen suasana baru. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan gitu kan. Saya di Jakarta dan orang banyak yang mencibir, si eta gawe kantor. Paling ge 3 bulan, paling ge 2 bulan, paling ge 3 minggu. Tetapi saya Kang Diki bisa dengan pertolongan Allah ya, sampai saya 7 tahun kerja di IO itu. 7 tahun? 7 tahun, itu pun saya keluar dari IO karena IO-nya tutup. Gitu, jadi Masya Allah itu benar-benar, nah dari situlah
Allah menanamkan ketenangan di dalam hati, karena memang saya ingin memperbaiki diri gitu. Dan ternyata itulah mungkin yang disebut hijrah itu ya, disebut hidayah, disebut hijrah gitu. Saya pun maksudnya tuh segala sesuatu itu memang harus ada tuntunannya gitu. Kalaupun itu harus disebut hijrah, ya itulah hijrah saya gitu, memperbaiki diri, memperbaiki minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, sisi yang gelap saya gitu. Ada dalam setiap diri kita ada sisi gelap dan sisi terang di dirinya. Nah, tetapi waktu itu tuh saya melatih sisi gelap saya sehingga saya jadi jagoan di dalam sisi gelap saya gitu. Tetapi sisi terang saya tidak tersentuh. Dari situlah dengan pertolongan Allah memberikan hidayah, memberikan taufik, kekuatan untuk menangkap hidayah itu, merealisasikannya di dalam amal gitu. Saya bisa memperbaiki diri gitu. Sampai akhirnya ternyata kehidupan saya lebih nikmat gitu ya, dengan ada pekerjaan, ada orang yang di IO itu juga saya mulai sholat lagi, mulai puasa Senin Kamis, ya puasa wajib dijalankan gitu. Pokoknya saya intinya menjauhkan diri dari yang tupararuguh gitu ya kan ya. Dari yang sudah-sudah lah ya. Ya, dan itu semua Kang luar biasa. Saya teringat sama kenapa saya berlaku seperti itu, karena dalam satu Jumatan Kang ada selebaran yang biasalah bukan tabloid, jurnal flyer yang ada di masjid gitu ya. Di situ tuh saya terantuk pada sebuah ayat gitu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan mati dan hidup Kang, untuk menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dari situ saya mereview kehidupan saya ke belakang, kumaha amalan Dani waktu itu gitu. Dia kehidupan ke belakang. Waduh, Pak Burisa tuh para ruguh. Nah, sekarang mah Allah yang menciptakan mati dan hidup teh. Apakah Dani sudah siap mati dengan segala amalan-amalan yang sudah pernah Dani lakukan itu? Padahal Allah menguji Dani dengan nanti nyegat Dani gitu, siapa yang paling baik amalannya gitu. Karena kalau amalannya masih itu para ruguh, kembali kepada Tuhan Dani gitu seperti apa. Wah, itu menjadi cambukan yang luar biasa buat saya Kang. Makanya dari situ, wa huwa azizul ghafur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun gitu. Dani pengen diampuni sama Allah, dia pengen sok perbaiki amal. Kedah kumaha ya Allah memperbaiki amal teh. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kembali lagi Allah menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Ya Allah, bagaimana cara saya meraih ampunan? Ila man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Sok Dani sekarang mah tobat. Taubati segala sesuatu yang pernah Dani lakukan, keburukan-keburukan yang Dani lakukan. Selalu setelah itu apa ya Allah? Ila man taba wa amana, perbaiki keimanan Dani. Sok sekarang mah perbaiki keimanannya gitu. Wa amila solihan, ikuti segala perbaikan dalam keimanan itu dengan amal-amal soleh gitu. Nah, jadi saya merasa mendapat, inilah yang tidak ada dalam kehidupan saya kemarin-kemarin yang lalu itu. Tidak ada tuntunan, tidak ada sesuatu yang saya yakini bahwa kalau saya berada di jalan itu, kehidupan saya akan bahagia, kehidupan saya akan nyaman, kehidupan saya akan luar biasa. Nah, jadi kelanjutannya, kalau saya sudah bertobat ya Allah, kalau saya sudah memperbaiki keimanan, kalau saya sudah mengikutinya dengan amal soleh, apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya ya Allah? Yubadilullahu sayyiatihim hasanan, maka aku akan perbaiki segala keburukan-keburukan yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi dari situ Kang terpesona gitu, maksudnya saya dengan itu menambah giroh hijrah itu tadi, kalau itu bisa dibilang hijrah, untuk saya tetap terus memperbaiki diri gitu dengan pertolongan Allah. Dan saya meyakini itu gitu,
Dan alhamdulillah Kang, dari situ terus apalagi janjimu ya Allah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah teh memberikan ketenangan ke dalam hati saya gitu Kang. Untuk apa ya Allah ketenangan hati ini? Untuk memperbaiki keimanan yang sudah ada di dalam diri kamu gitu. Jadi semakin hari semakin saya terus memperbaiki diri Kang. Keyakinan saya terhadap Allah, keimanan saya terus diperbaiki sama Allah. Saya semakin yakin. Sampai saya punya pandangan bahwa kalau gitu mah segala sesuatu yang saya lakukan koridornya adalah ibadah gitu ya. Koridornya adalah apa? Bukan kemarin koridor saya itu saya harus bernyanyi. Hayang naon Dani menyanyi ngarah beken. Naon bet kudu beken ngarah menang duit. Jadi tidak ada Kang istilah untuk mendapat ridho Allah. Nggak pernah terlintas hal seperti itu. Tetapi semenjak adanya itu Kang, kesempitan itu ya Kang, karena semuanya juga disempitkan. Kesempitannya luar biasa Kang. Tetapi setelah saya menyadari itu, ikatan itu kebuka terus dan menjadi lapang. Makanya dari situ Kang, segala sesuatu yang saya lakukan saya mah pengennya ibadah aja gitu. Dari 2008 itu ya? Iya, semenjak 2008 sampai 2017 itu ya karena 2008-2017 itu saya merasakan manfaatnya dari perbaikan yang saya lakukan gitu. Atas izin Allah, saya pun melanjutkan apa yang sudah saya rintis itu gitu ya. Ini memang jalannya yang saya merasa lebih yakin dengan adanya tuntunan, dengan adanya guidance gitu ya kan di ininya. Dan karena memang begitu, keimanan saya sudah diperbaiki sama Allah, perilaku saya diperbaiki, kehidupan saya diperbaiki. Makanya saya juga menjadi ya Allah yang menurunkan cintamu untuk aku gitu. Saya mulai banyak berdoa gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin katanya. Allah mah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi segala sesuatu Kang dimulai dengan bicara yang baik gitu ya. Bertingkah laku yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berjanji yang baik. Segala sesuatunya yang baik-baik saja sudah. Karena apa? Karena patokannya wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik gitu. Termasuk segala sesuatu mau apa, saya mau berusaha gitu. Nah, dari situ tuh Kang, dunia musik juga kan bergeser ya Kang. Industrinya melemah gitu ya di ininya. Ya kepikiran untuk membuka usaha lain karena kemarin dengan pertolongan Allah Kang, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia event organizer, tetapi saya bisa melakukannya itu selama 7 tahun. Karena saya sempat itu Kang, karena sempat ngedengar kalau si Kang Dani itu kerja, tapi ini buat kawan kreasi nih, itu kan 2008 ya? 2008. Waktu kita 2003 sampai 2005 itu selama 2 tahun itu kita pernah seband nih. Berarti itu Kang Dani masih masih. Karena pada saat itu Kang, kita sempat duduk di satu tempat dengan minuman-minuman. Itu masih di 2003 tuh masih itu tuh on off lah Kang. Tapi masih ini apa itu dari 2000 itu tadi berarti udah ngerasa kosong nih ya. Itu tuh kan bisa dilihat Kang. Dalam keadaan terburuk saya saja, Allah mah masih memberikan rezekinya buat saya Kang, dengan cara mempertemukan dengan Kang Diki, mempertemukan dengan band. Bisa saya cuma ngeband Kang. Kalau saya nggak nyanyi, kalau saya nggak ngeband, pikiran manusia, saya nggak dapat bisa makan, saya nggak akan bisa bayar listrik, saya nggak bisa bayar. Hitungan manusia lah ya. Hitungan manusia. Tetapi maksudnya tuh ya Allah mah ada Ar-Rahman. Yang namanya Ar-Rahman itu Kang, mau sebejat apa juga Allah mah menjamin rezekinya. Betul. Tidak mengimani adanya Allah juga Allah mah ada Ar-Rahman. Allah berikan tetap rezekinya. Tetapi ingat, hukum dunia berbeda dengan hukum akhirat. Ada Ar-Rahim. Ar-Rahim ini apa? Nanti dicegat di akhirat kamu. Bahwa kamu tidak mengimani, kamu berlaku buruk di dunia kemarin ya gitu. Sekarang ini berhadapan dengan Ar-Rahim di sini. Dan Allah menentukan itu segala sesuatu ya Kang
itu adalah hari milik Allah gitu ya. Segala sesuatunya terserah Allah lah di ininya. Nah, mengingat itu mah kan serem, Kang. Yeah. Jadi kalau kita berperilaku buruk terus gitu ya, sekecil apapun itu akan ada hitungannya gitu. Jadi berperilaku baik itu bukan pilihan, tetapi menjadi keharusan untuk saya dalam kasus saya ya. Saya rasa juga ya semua orang juga untuk harusnya kita lah ya, untuk ya, kita semua ya. juga harusnya seperti itu ya gitu. Dan itu membuat saya terus kan ingin mendekat sama Allah. Ya. Karena ya janji Allah tadi bagaimana gitu, yubadilullahu sayyi'atihim hasanan gitu. Terus huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, memberikan ketenangan, menggantikan segala keburukan. Hidup seperti itu betapa nyamannya gitu. Saya ingin hidup nyaman. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diajak kamu esok sini menyambung dengan pencipta kamu gitu, sambungkan segala sesuatu. Shalah itu menyambung. Untuk apa ya Allah? Kenapa saya harus terhubung dengan Allah? Supaya kamu falah, supaya kamu bisa supaya mendapatkan kenyamanan hidup, kemudahan dalam hidup, kesuksesan. Falah itu segala sesuatu yang berkenaan dengan kenyamanan, kesuksesan, kebaikan, kemudahan gitu kan. Jadi saya mulai memperbaiki sholatnya, saya mulai lebih banyak mendengarkan ustadz-ustadz gitu seperti apa. Dan saya mulai apa yang saya tahu saya amalkan. Jadi terus menemukan lagi, diperkuat lagi keyakinannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya sudah diberikan bentuk yang sempurna sama Allah, baik secara ragawi, secara jasmani gitu ya. Segala sesuatu di dalam diri saya sempurna gitu. Tetapi kenapa kesempurnaan itu, kebaikan itu, saya malah bermaksiat sama Allah, saya malah menentang Allah, saya malah menjauh dari Allah gitu. Padahal gitu, setelah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Kang, kalau kesempurnaan itu yang sudah dititipkan, bahkan Allah itu hanya akan menggiring kepada kehinaan kalau sayanya tidak bisa memperbaiki keimanan saya dan melaksanakan amal soleh gitu ya Kang. Yeah. Jadi kalau dilihat lagi gitu, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum azrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan memperbaiki amal solehnya, maka ghairu mamnun, segala sesuatu pahala kebaikan yang akan berlangsung terus sepanjang di dunia dan di akhirat gitu. Nah, hal seperti itu kan yang membuat saya ya sudah, saya sekarang mah ibadah aja. Segala sesuatu yang saya lakukan juga koridornya ibadah, landasannya ibadah. Bagaimana saya untuk memulai itu semua? Jangan supaya segala sesuatu kegiatan saya bernilai ibadah. Sematkan segala sesuatu yang kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Selalu ya. Selalu Kang, dan itu kalau kita tahu Kang, fadilahnya Bismillah itu begini Kang. Kalau ini handphone di atas meja ya. Yeah. Ya, handphone ini di atas meja, tetapi masih ada jarak di sini. Inilah segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan bismillah gitu. Tetapi kalau orang sudah bismillahirrahmanirrahim, handphone itu tetap ada di atas meja, tetapi handphone ini nempel dengan meja gitu ya. Itulah bismillah. Segala sesuatu, amal-amalan kita, perilaku kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kalau sudah dilandasi dengan bismillahirrahmanirrahim, artinya kita sudah melibatkan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya kita takut Kang untuk berlaku salah, untuk berbuat buruk, untuk berbohong, untuk bergibah, untuk melihat sesuatu yang bukan hak kita, untuk mendengar segala sesuatu yang bukan hak kita gitu ya, untuk berjanji manis tanpa ditepati gitu. Karena kita sudah menyadari diri kita sudah melibatkan Allah. Itulah yang dimaksud dengan hijrah saya Kang. Ya. Jadi dari situ saya mulai nah ini Kang, menarik sekali. Saya pengen mengajak saudara-saudara saya di Java Jive gitu ya.
dengan jalan seperti apa waktu itu teh. Saya mengetahui juga dalam sebuah hadis ya kalau nggak salah 8 dari 9 pintu rezeki itu ada dalam perdagangan. Iya, Gitu. betul. Saya teh pengen dengan kemarin-kemarin ya, kalau dan ini berangkatnya hanya dari ini Kang. Kita tuh sudah di Java aja sudah melibatkan orang lain, ada kru, ada soundman, ada operator dan segala macam. Hajat hidup orang banyak ya gitu. Nah kalau Java nggak main Kang, mereka tuh juga nggak punya penghasilan. Ya, betul. Kepikiran gimana ya caranya supaya bisa ada penghasilan nih yang rutin gitu ya, yang kita bisa tekunin. Mumpung Java itu masih ada namanya. Gimana kalau bikin kafe? Gimana kalau bikin usaha lah gitu, kita bikin brand lagi. Sebentar kan. Ya. Ini kan masuknya ke kafe nih ya. Tapi sebelumnya ini yang dari tadi saya pengen pertanyakan, kalau misalnya terpesona, saya pribadi terpesona Kang, sama apa yang sudah dijalani sama Kang Dani nih selama ini nih ya. Saya sangat terpesona, mungkin Kang Herman, Kang Batman juga terpesona nih. Wah Kang Dani jadi seperti ini nih misalnya kayak gitu ya. Maksudnya sangat luar biasa sekali kalau buat saya. Nah tapi setelah sampai sekarang ini, sampai detik ini kan Java Jeff tuh masih Kang. Masih. Nah setelah di 2008 itu Java Jeff itu udah mulai ada perubahan ya, mulai dari bertemu di mainnya di mana dan segala macam itu ada maksudnya Kang Dani punya ini nggak, Kang Dani yuk kita main band tapi kayaknya kita pilih-pilih tempat deh misalnya gitu, atau gimana tuh? Nah dari gitu, situ Kang. Sebelumnya itu ini pertanyaannya asik banget. Karena apa? Karena itu belum ada pilih-pilih yang namanya pilih-pilih tempat Kang. Saya pun menyadari bahwa yang walau alam yang sudah disentuh, yang saya yakin teman-teman juga tersentuh, tetapi masalah ininya aja, masalah usahanya mungkin kita usaha mah berbeda-beda ya Kang. Walikulling darajatum mimma amilu, derajat masing-masing orang itu berbeda-beda Kang, sesuai dengan amalan-amalannya mereka gitu ya. Nah mungkin saya ya bukan berarti gimana-gimana ya, tetapi saya yang lebih rusak gitu ya, saya yang lebih parah gitu kerusakannya di antara teman-teman, sehingga Allah menyayangi Ar-Rahman Ar-Rahim teh ya Kang, menyayangi sekali saya, dan saya merasa sangat disayangi sama Allah, sehingga Allah membuka jalan, memberikan kemudahan bagi saya untuk memperbaiki itu gitu. Saya ingin menularkan itu sama teman-teman saya di Java Jive gitu. Dan alhamdulillah Kang, saya juga memperhatikan teman-teman, dan saya yakin saya teh diperhatikan sama teman-teman saya Kang. Karena apa? Dulu lagi saya kata kumaha gitu ya. Perlakuannya juga berbeda gitu. Saat saya berusaha memperbaiki diri, mereka pun berbeda. Jauh lebih baik, komunikasi kita jauh lebih baik gitu. Dan setelah melihat perubahan dalam diri saya, mereka pun yang kira-kira dianggap baik dari saya gitu, mereka pun ikuti Kang. Masya Allah. Jadi itu mah semua juga atas kuasa Allah ya Kang. Betul. Tetapi maksudnya teh tadan tingali dalam mundani bager teh da batur teh resep, da batur teh juga jadi mengikuti baik gitu ya. Tapi bukan itu masalahnya ya Kang. Saya mah bismillah lillahi ta'ala. Mau diikuti mau tidak itu mah semuanya juga kehendak Allah ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah menghendaki Kang, akan Allah buat semua orang yang ada di muka bumi ini beriman kepada Allah. Jadi artinya teh di situ mah ada tugas saya Kang. Dia fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sok tugas Dani mah sekarang mah sampaikan saja. Karena apa? Tugas Dani mah cuma menyampaikan, sampaikan. Sementara isi hati itu lasta alaihim bimusaitir, yang menguasai hati-hati mereka itu hanya Allah. Yang menggenggam hati-hati mereka. Mau ngikutin Dani mau enggak juga terserah aja, terserah Allah gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah Dani melakukan segala sesuatu yang baik berdasarkan keimanan Dani gitu. Karena Dani sudah tadi itu bertobat, illa man taba wa amana wa amila solehan, dan itu sudah menjadi komitmen di dalam diri saya segitu. Saya harus bertobat, saya harus memperbaiki keimanan, saya harus melakukan amal soleh sesuai dengan
keinginan Allah, sesuai dengan, karena apa? Karena saya ingin menurunkan ridha Allah ke dalam kehidupan saya gitu. Saya berdoa lagi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepadaku dan sempurnakanlah segala petunjuk bagi segala urusanku. Dengan begitu kehidupan saya menjadi lebih ringan, Kang. Saya mau ngapa-ngapain juga karena semuanya atas pengetahuan Allah, semuanya atas keinginan Allah. Jadi termasuk venue-venue yang Kang Dhani mainkan itu ada seleksi alam pada akhirnya. Seleksi alam. Bukan seleksi alam, Kang, eta mah atas kemurahan Allah aja, karena atas rahmat Allah itu tadi, Kang. Saya merasa kalau doa saya, nah ini, Kang, cenah orang berdoa aing mah tara dijabah doa gitu.